Oke ya, kita akan melanjutkan aplikasi kita kemarin. Ini saya share screen sebentar ya, sejauh mana progres dari aplikasi kemarin. Ya, silakan Anda sambil siapkan, examnya dinyalakan, kemudian baca MySQL, jangan lupa, karena hari ini kita akan pakai database ya. Kemudian text editor juga disiapkan. Kemarin kita punya web ini. Wah, ini bisa error ini. Config-nya mana? Outlook. Ya, sebentar saya betulkan dulu. Gimana tadi? Hmm, ya. Ya, ini kayak ada error kemana apa ya? Oh, di home ya, sebentar. Saya betulkan dulu, sebentar. Ini dari yang tadi ya. Ya, ini adalah blog kita kemarin. Ya, ada sudah buat sebuah tampilan gitu ya, dengan fitur register. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang eh, komponen atau bagian dari arsitektur MVC, yaitu model gitu ya. Jadi kita akan membuat nanti ketika kita masukkan data di sini ya, password, tiga gitu ya, dan kita register. Nah, kemarin kan sampai ini ya, jadi masih belum ada halamannya. Jadi kita akan buat ketika ini sukses ya, maka si user tersebut akan terregister ke database kita. Oke, sebelum kita ke codingan ya, kita perlu siapkan database-nya dulu. Silakan dibuka PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin ya. Kemudian ini saya rasa Anda sudah pernah membuat database sebelumnya ya. Kita buat tinggal saja kita buat database baru. Kita buat namanya pwebprac 2 TF8 General JI. Kita create. Nah, di sini akan kita buat sebuah tabel ya, karena ini tadi fiturnya registrasi. Ya, kita registrasi apa? Registrasi user gitu ya. Kita buat saja tabel namanya users. Kemudian kita buat kolomnya yang simpel saja ya. Ada ID, username, password, email, dan status. Status ini maksudnya aktif atau non aktif. Ada 5, ya. Yang pertama adalah ID, kemudian username-nya. Username-nya ini bisa nama alias atau apa nanti kan, karena kita daftarnya pakai email dan password bukan username ya. Dan username kita bisa sesuaikan. Username, kemudian password, kemudian ini adalah email yang untuk loginnya, kemudian statusnya ini status kirim aja, kemudian auto increment untuk ID ya, di otomatis primary key ya. Kemudian username ya, kita buat jadi perdatanya kita sesuaikan varchar 55 boleh, password varchar 55, kemudian email varchar juga
kemudian status. Ini kita buat enum saja. Enum, karena isinya hanya aktif dan non aktif ya, kita buat enum aja. Di sini kita isikan aktif, ini non aktif. Buat kan, nah, ini ya. Oke, misalnya karena saya sudah cukup terbiasa membuat tabel, gitu ya. Saya Anda screenshot dulu kalau belum sempat Anda buat. Nah, ID, username, password, email, dan status. Yang seperti ini. Jangan lupa AI untuk engagement dan menujunya otomatis ya. Jadi kita simpan ya, saya screenshot dulu. 3, 2, 1, oke ya. Nah, saya simpan. Kita sudah punya tabel user sini. Dan kolomnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi kita dan ke codingan kita ya. Silakan Anda buka dulu karena kita menggunakan database ya. Kita perlu setting dulu konfigurasi untuk database-nya. Dan Anda navigasikan ke config, application, config. Kemudian yang pertama kita auto load dulu. Jangan lupa database ini sebuah library ya di CodeIgniter gitu ya. Kita auto load agar dia database-nya terload otomatis setiap kali menggunakan aplikasinya. Autoload libraries ya dari line 61. Silakan analikan di array-nya. String database kecil ya. Database. Tuh. Kemudian nanti kita akan butuh satu lagi library yaitu session untuk menampilkan notifikasi sementara gitu ya. Sukses bakal nanti hubungannya sama proses input di database-nya. Dan kemudian nanti session ini juga digunakan untuk sistem login gitu ya, untuk teman minggu depan. Oke, session. Nah, kemudian kita simpan. Ya, autoload line 61, database session. Nah, masukkan itu. Nah, kemudian kita satu lagi yang perlu kita set adalah di config, folder config adalah database.php. Nah, ini adalah konfigurasi settingan basis data Anda ya. Nah, nanti kalau Anda membuat aplikasi di lokal, karena Anda set seperti ini dengan environment lokal, gitu ya, exam. Nanti kalau ketika Anda upload ke hosting, settingan ini yang Anda sesuaikan dengan konfigurasi di hostingnya. Gitu. Ini hostname-nya localhost, kemudian username-nya adalah root, ini adalah username default dari exam, MySQL di exam. Kemudian password-nya kosong, kemudian database-nya Anda set menjadi pwprak2, sesuai dengan nama database yang kita buat tadi, pwprak2. Ya. Nah, kita simpan, ya, sudah Anda sesuaikan ini. Kemudian kalau kita cek di browser, ya, nah, home, about register masih berjalan. Kalau misalkan settingannya kita salah gitu ya, database-nya kita sengaja salahkan, gitu, kita pilih database yang nggak ada, kemudian auto load-nya tadi sudah kita set dituliskan database di sini. Kalau konfigurasi kita salah, maka akan tampil seperti ini error. Ya, warning MySQL unknown database pwprak. Nah, ini berarti file konfigurasi database kita ada yang salah. Yaitu salahnya apa ini? Database-nya unknown, nggak diketahui karena emang nggak ada database ini di lokal MySQL kita. Gitu ya. Itu akan muncul error atau warning seperti itu. Ya, kemudian kita betulkan dulu mana tadi database. Ya ini ya, kita sesuaikan dengan nama database yang ada di server kita. Oke, kemudian kita close.
saja untuk settingannya. Konfigurasi itu aja cukup. Dan udah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menuju ke controller dulu ya. Ini terakhir kita di sini ya. Sukses akan diproses kalau form view sukses. Nah, nanti kita akan menambahkan di sini ya, kita ganti dulu di sini. Nah, saya beri komentar. Nah, ini adalah sebuah habit yang bagus ya, meninggalkan komentar di codingan agar nanti mudah untuk dibaca ya. Jadi ini kemarin kita sudah membuat form register ya dengan ada validasi input ya sederhana, cuma seperti konfirmasi ya. Kemudian kita sudah set text errornya ya dengan describe itu ya sudah lumayan oke. Ketika dijalankan, ketika gagal dia dikembalikan ke form lagi. Kalau berhasil, nah kita akan buat yang kalau berhasil ini. Ketika berhasil, panggil metode, panggil function register user. Nah, kita kan belum buat ini. Register user di model di namanya kita akan buat namanya out model. Ya. Nah, kita akan buat ini ya. Jadi kita akan buat namanya out model. Di dalamnya nanti ada function register user. Kita akan panggil di sini. Nah, misalnya kita akan buat dulu ya. Jadi kita akan menggunakan fitur dari JI yaitu komponen modelnya. Ya, silakan dinavigasikan ke model sini, folder model ya. New file. Nah, karena ini sebuah kelas ya sama dengan controller gitu ya model. Penamaannya silakan digunakan huruf besar awalnya out. Jadi saya namakan ini out model PHP ya. Kenapa saya namakan seperti itu ya biar nyambung aja. Kita punya controller out, ya kita punya model out. Nanti model out ini yang memberikan atau memfasilitasi semua koneksi dan resource ke database kita. Ya, kemarin sempat saya sebutkan kalau model ini adalah database abstraction layer gitu ya. Jadi model lapisan abstraksi. Abstraksi itu maksudnya bukan abstrak di laporan ya, bukan. Maksudnya perantara gitu ya, yang menjembatani antara aplikasi PHP kita gitu ya dengan si database. Tapi lebih simpelnya ya, di sini isinya itu cuma query sebenarnya. Di model itu isinya query. Cara singkatnya. Nah, kemudian kita akan buat model. Nah, ini kalau sudah pakai snippet-nya Coordinator, nah ini model. Ya, dia mengextend dari CI model, ya kelas model di framework-nya. Namanya out model, yang sama dengan nama file, jangan lupa. Kemudian kita buat konstruktor dulu, seperti biasa. Nah, itu kemudian kita akan buat function sesuai dengan penamaan tadi, apa namanya? Function register user. Public function register user. Oke, kita beri komentar. Function ini akan insertkan data user ke DB. Ya. Oke, nah, kita tadi sudah punya koneksi database, sudah oke, tidak ada error. Dan kita sudah buat modelnya dengan satu buah function register user. Di mana function ini nanti kita akan panggil di controller ya. Kita akan isi dulu fungsinya. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana CI mengatasi atau fitur CI untuk
memfasilitasi dalam penginputan data, kode igniter input. Ini ada dokumentasi online ya. Nah, di sini library-nya di dokumentasi ya, CI31 ada library namanya input class. Mana input class ini dia punya dua tujuan. Yang satu adalah dia mempreproses data input yang dari form maksudnya untuk security keamanan. Kemudian memudahkan juga di sini ada helper untuk mengambil datanya saja gitu ya. Jadi fitur keamanannya di sini yang pertama adalah security filtering ya. Kemudian yang kedua adalah XSS filtering atau cross-site scripting filtering. Cross-site scripting itu apa? Ini adalah satu apa namanya? Forgery itu apa ya? Suatu tindakan yang sudah lumayan tenar itu yang dijadikan sebagai filter standar keamanan web gitu ya. Jadi XSS itu cross-site scripting itu adalah kalau kita di sini tadi punya halaman register ya, kita punya form. Maksudnya kalau kita masukkan data di form ini kan masuk ke tabel database ini ya maksudnya. Nah, XSS ini cara gampangnya adalah kita membuat form kita sendiri, misalkan di localhost kita, kemudian kita buat sedemikian rupa agar nanti kita bisa memasukkan dari aplikasi web kita sendiri ke server ini, gitu ya, tanpa melalui website yang resminya. Gitu ya. Itu adalah jadi memasukkan data dari bukan web aslinya. XSS itu seperti itu. Nah di sini CCI sudah memfasilitasi untuk mengurangi, ya, setidaknya mengurangi kemungkinan seperti itu. Nah kemudian ini sudah disediakan juga pakai variabel global yang ada di PHP, ada post, get, cookie, dan server. Nah, kemudian contohnya di sini penggunaannya adalah ini ya. Ini ya, this input post, ya. Kemudian nama field-nya apa, nama field input-nya apa, nama input name-nya apa, dan diikuti dengan parameter kedua yaitu. Kalau kita isikan true di sini, maka dia XSS filternya akan aktif. Kita kopikan ini. Ya, kita kembali ke model kita. Nah, pertama kita siapkan data yang akan dimasukkan ke DB. Nah, di sini CI menyediakan cara yang relatif mudah dipahami ya. Kita buat array dulu. Misalkan data namanya. Array data. Nah, di sini isi dari array ini adalah semua data dari form input. Ya, kalau kita coba buka di view-nya ya. Buka view-nya, kemudian di register, view block register. Nah, kita arahkan ke form input-nya. Di sini kita punya 3 inputan ya, ada 1 email, 2 password, ketiga password 2. Kita butuh 2 saja ya, email dan password. Maka di sini di model ya kita inputkan 2 itu. Sesuaikan nama indeksnya karena ini array asosiatif, sesuaikan nama indeksnya dengan nama inputan. Berarti yang pertama tadi adalah email. Isinya adalah ini. Is input post. Nah, kita masukkan nama inputan atau nama atau input name dari email, itu email. Email dan true untuk mengaktifkan XSS filtering. Kemudian kita hapus. Kemudian yang kedua adalah password. Password. Nah, di sini untuk password ini, ya ini best practice lagi ya. Password ini kan nantinya kita akan simpan ke database kita, ke sini ya. Ini ada field password.
Nah, untuk password ini tipsnya ya, jangan menyimpan password dengan plain text atau teks yang terbaca. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, password, kemudian input post di sini password juga ya. Password disesuaikan dengan nama inputannya di form ya. Ini nama kolom di tabel, ini nama inputan di form ya. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, misalnya kita masukkan password 123, ketika di save, nanti di tabel sini yang munculnya 123 gitu ya. 123 gitu. Nah, best practice-nya adalah menggunakan enkripsi gitu ya. Nah, di sini enkripsi yang best practice-nya digunakan kalau mungkin Anda pernah diajarkan pakai bukan MD5 gitu ya, MD5 itu sebenarnya bukan enkripsi untuk password. Tujuan pembuatan MD5 itu sebenarnya pada awal pembuatannya bukan digunakan untuk password. Ya. Dan kalau zaman sekarang ya jangan pakai MD5 lah untuk password ya. Si PHP sudah menyediakan function built-in-nya dia untuk enkripsi password, namanya adalah password underscore hash. Ya. Kemudian string, kemudian ini password default, ini nanti menentukan metode enkripsinya apa, pakai default aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ini kita masukkan di sini. Ini sebagai string ya. Nah, ini stringnya kita ganti dengan ini tadi. Ya, jadi XSS filtering on dari password, kemudian kita enkripsi dengan password hash, ya, email, password, dan kita lengkapi ya, username-nya nggak usah diisi, ID-nya untuk teman, username nggak isi, password sudah kita enkripsi, email dari form, dan satu lagi status. Kita misalkan aturannya di sini user yang register langsung aktif, gitu ya. Nah, kita tambahkan saja di sini status, ini nama kolom, ingat ya, nama kolom, kemudian isinya adalah, nah karena ini nggak dari inputan, nggak dari form, ya kita bisa tuliskan nilainya langsung, misalkan aktif. Itu tiga, ini adalah data yang akan kita masukkan ke tabel. Ya, kemudian kita lakukan query insert data. Nah, ini ya. Query insert data. Nah, di CodeIgniter sendiri sudah ada fitur untuk itu. Ya, misalnya kita googling CodeIgniter insert data. Nah, ini yang 311 itu namanya ada query builder. Yang query builder ini adalah sebuah fitur dari CI untuk membantu kita dalam query gitu ya. Jadi kelebihannya apa? Selain lebih singkat tulisannya, jadi sintaknya lebih singkat, tidak pakai query select bintang atau insert into dan sebagainya. Nah, itu lebih singkat. Kemudian yang kedua adalah dia meningkatkan keamanan dari query itu sendiri untuk menghindari yang dari namanya misalkan SQL injection atau ya yang paling apa ya, paling umum untuk membobol sistem dari query gitu. Nah, ini jadi it allows for safer query since the value are escape acknowledged by system. Jadi untuk menghindari SQL injection biasanya digunakan satu prepared statement ya query-nya, kemudian ada MySQLi escape HTML apa escape string gitu ya. Function itu bawaan PHP itu semua sudah dipaketkan dalam query builder ini. Kita akan coba inserting data. Nah, ini caranya seperti ini. Ini ya tadi ya, data arraynya sudah kita siapkan, array asosiatif, sesuaikan indeksnya dengan nama kolom, kemudian kita isi dengan data apa. Nah, baru setelah itu akan kita panggil ini, this db insert, nama tabelnya apa, kemudian data yang kita masukkan apa, arraynya tadi. Nah, ini perintah ini, satu ini akan menghasilkan query seperti ini, insert into my table,
kolomnya apa sesuai dengan data yang di array, values-nya apa sesuai dengan data yang di array. Kita coba. Ya. Ini kita copy-kan dan harusnya gini. Nah, tabelnya kita ganti dengan nama tabel kita, tabel users. Ya, datanya ini, datanya dari array. Ya, itu. Kemudian karena ini adalah operasi insert data yang harus mengembalikan status sukses atau gagal, kita kasih if dulu, if else lah, if else. If operasi ini, ya, if operasi ini sukses, ini maksudnya, kita akan return true, ya, jadi sukses, benar ya. Nah, selain itu return false, ya, seperti itu. Ini adalah insert datanya. Ini cuma ada beberapa baris. Ini yang banyak ini malah komentarnya gitu. Lainnya seperti ini, datanya post dari input email, password kita enkripsi dengan password hash, dan status kita isikan output di sini aktif gitu ya. Besar, ketika kita masukkan data, kalau sukses kembalikan true, selain itu kembalikan false. Dan kita simpan. Itu adalah sisi modelnya. Modelnya jadi kalau perhatian ini adalah isinya cuma query gitu. Query kemudian kita kembalikan hasil dan sebagainya. Kemudian kalau di sisi out-nya, nah kita tinggal panggil seperti ini. Kita panggil function register. Nah, tapi untuk bisa memanggil register, kita harus load modelnya dulu. Nah, seperti bagian di atasnya. Dengan load library. Nah, ada satu lagi namanya load model. LM. Kalau sudah ada snippetnya. Load model. Nah, saya kasih tahu nama modelnya apa. Out. Nggak usah pakai PHP. Nah, ketika kita sudah load seperti ini, maka di bawah kita bisa panggil function register user. Nah, kita kasih if dulu ya. If saja. Nah, ini kita tinggal panggil function registernya. $this. Kemudian nama modelnya apa? Out model. Fungsinya apa? Ini apa ya? Out model fungsinya apa? Register underscore user function. Nah, nanti karena si register user ini mengembalikan true atau false, kita lihat lagi di modelnya. Nah, kalau kita seleksi if ini, kalau dia sukses, dia bernilai true, kalau selain itu false. Ketika dia true, berarti sukses, kita ngapain di sini? Nah, yang pertama kita lakukan adalah beri notifikasi sukses. Nah, kemudian yang kedua nanti arahkan ke form register kembali. Nah, ini ya, jadi ini kalau ini kan kalau Anda lihat di sini sebetulnya di controller out ini kan logiknya atau jalannya aplikasi. Ya, kalau ini setelah berhasil dia ngapain dan diarahkan kemana itu kan istilahnya kemana mandornya gitu ya. Jadi query-nya ada di tempat lain. Kita tidak menempatkan query di sini. Sebenarnya bisa ya dan ya boleh-boleh saja tapi pembuatannya dulu yang membuat tuh tujuannya bukan seperti itu. Ini bisa bekerja tapi ya kalau mengikuti filosofi dari yang membuatnya jangan seperti itu. Nggak dibuat untuk yang seperti itu. Nah, di si controller ini untuk bagian logic aplikasi. Untuk query ditangani oleh model. Beri notifikasi sukses. Nah, di sini ada namanya CI juga sudah menyediakan, kita dipilih lagi. Kode igniter. Namanya tuh set flash data. Nah, ini cari yang 311 ya. 3111.
Nah, kita cari di sini ini session library, maksudnya session. Nah, kenapa kita aktifkan tadi? Nah, kita menggunakan session, kita cari yang flash data. Nah, ini ya, set flash data. Flash data ini adalah salah satu cara untuk kita memberikan notifikasi ke user menggunakan session gitu ya. Set flash data di sini digunakan hanya sekali gitu ya. Misalkan skenario kita tadi kita register, kita menginsertkan data ke database. Ketika itu sukses, kita berikan notif ke user sukses registrasi, misalnya tampilan formnya tadi di atasnya. Kalau kita refresh satu kali lagi, maka notifikasi itu kan sudah hilang. Itu kan berlakunya cuma sekali aja. Sekali setelah buah operasi berhasil. Karena seperti ini, kita kopikan saja. Beri notifikasi sukses, nah kita menggunakan ini. This session set flash data. Nah, ini yang pertama itu mau kita masukkan ke variabel apa, gitu ya. Misalkan di sini message. Nanti kita mengakses di view-nya dengan nama variabel ini. Nah, message atau dollar color apa ya, notif gitu ya, notifikasi lah. Notifikasi, kemudian value-nya adalah teks yang akan kita tampilkan apa isinya. Misalkan registrasi berhasil. Anda untung ya. Registrasi berhasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita arahkan session flash data yang sudah kita set, kita arahkan ke form register. Kita bisa tuliskan redirect. Ini fungsi DCI. Ini sama-sama dengan header location ya, tapi sudah di redirect. Redirect kita arahkan ke auth/register. Nah, kemudian parameter kedua ini mau di refresh atau enggak. Namanya di refresh nggak masalah. Biasanya sih di refresh ya. Refresh, kemudian kita simpan. Jadi ini tadi kita insert data ya. Ketika validasi formnya berhasil, kita insert data melalui model ya, menggunakan function register user. Nah, dan lari ke sini ya. Register user. Datanya kita siapkan, ini dari inputan kita enkripsi, statusnya kita set aktif, kemudian kita insert ke DB, tabel user. Kalau berhasil kembalikan true, kalau salah kembalikan false. Nah, kemudian kembali ke out-nya di sini. Kalau sukses true, ini berarti masuk ke blok sini ya. Kalau sukses, dia akan set flash data, notifikasi, registrasi berhasil, kemudian redirect ke out register request. Ya. Nah, kita akan yang belum kita tambahkan di sini di view-nya. Nah, supaya notifikasinya bisa tampil, ya kita tambahkan di sini ya, yang tadinya bekas validation error ini. Bagian atas kita ganti dengan PHP echo. Nah, di sini kita bisa set apa tadi namanya? Notifikasi. Ya, jadi caranya kita untuk mengakses data tadi, nah ini ada namanya nih, this session flash data namanya apa? Nah, kita kembali ke view-nya tadi, view register. Echo ini this session flash data, itemnya ini kita sesuaikan dengan nama item di sini. Nah, nanti notifikasi kita kopikan. Nih. Nah, kemudian kita cek di browser. Nah, kita dulu, kita ke home dulu. Register. Kita masukkan email. Ini kan sudah ada. Damage.com, passwordnya 123, password kemudian 123. Kita register. Ini ya.
registrasi berhasil. Walaupun masih cukup, kita akan format lagi. Registrasi berhasil, kita cek di tabelnya. Bisa. Ya, passwordnya sudah terenkripsi menggunakan password hash. Kayaknya ini berapa karakter gitu panjangnya dari password hash. Dari emailnya ini statusnya aktif. Ya. Oke, tadi ini registrasi berhasil. Ini masih cukup ya. Kita perbaiki tampilannya. Kita gunakan getbootstrap.com. Dengan dokumentasi, cari yang versi 46x. Kemudian cari komponen. Nah, di sini ada namanya alert. Alert ini sebuah sarana untuk memberikan alert atau peringatan. Dan bisa kita gunakan juga untuk notifikasi. Ini ada alert primary, alert secondary, alert sukses, alert danger, alert warning, alert info, alert light. Ya, biasanya kalau sukses itu berarti ya hijau, jadi alert sukses. Kita cari variasinya ada apa aja. Ini ya, ini ada yang bisa kita close. Ada tanda bingnya kita close, bisa hilang gitu ya. Semua itu aja. Nah, kita kopikan yang tadi yang ada tanda X-nya, kita copy. Dan kita tempatkan di, kita coba dulu ya tampilannya sebelum kita coba dulu sini. Ya, kita simpan. Ini kan tadi alert warning, kita coba dulu lah. Tampilannya seperti apa. Press. Nah, Holy guacamole bla 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 sama yang enggak di kita close, dia bisa hilang. Nah, kita ganti alertnya karena ini sukses ya, ganti alert main success. Alert invisible, fetch show, alert. Ya, kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini sudah hijau. Nah, misalkan kita tinggal edit-edit konten yang itu ya, misalkan sukses, sukses. Kemudian teksnya ini, you should check ini kita gantikan dengan ini. Kita gantikan dengan ini. Ya, kita kopikan, masukkan ke sini. Nah, itu nanti dia akan mengeluarkan teks itu, registrasi berhasil dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita mau adalah ketika notifikasi ini hanya tampil ketika memang ada notifikasi. Kalau nggak ada, ya nggak usah tampil. Nah, kita bisa gunakan seleksi kondisi di sini. If this session set flash data notifikasi, kondisinya ini. Ketika ada data ini, kita ngapain? Nah, kita ngapainnya ya ini, kita keluarkan alert ini. Dan itu ya. Jadi itu. Ini kita cek dulu ada nggak sih notifikasinya. Kalau ada, tampilkan ini. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Langsung ke form aja. Kalau kita refresh di sini, nggak ada. Ya. Kalau kita masukkan data, misalkan 1234, 1234, kita register, ya, sukses, registrasi berhasil. Ya, dan kita bisa dismiss. Kalau kita cek di browsernya, nah, itu ya, sudah, mana ini? Itu ya. Jadi kita sudah berhasil memasukkan data ke tabel user. Ya, gitu. Ini dengan tadi saya recap ya. Jadi ini kita buat modelnya dulu.
Kita siapkan datanya dalam array asosiatif, di mana indeksnya adalah nama kolom. Kemudian value-nya adalah inputan dari form. Bisa kita lakukan pemrosesan. Kalau ini password, kita enkripsi dulu. Kemudian ini status tadi yang kita isikan dengan string langsung. Ini asumsinya yang baru daftar langsung aktif, ya bisa login, gitu ya. Atau kita sesuaikan dengan ya alur aplikasi kita. Oke ya, kemudian kita insert ke tabel user, kalau berhasil tentu, kalau gagal return false. Kemudian oleh out tadi, ini ditangkap oleh sini ya, kalau tadi si register usernya sukses, kalau berhasil, ya ke sini gitu ya. Registrasi berhasil, tambahkan notifikasi, kemudian redirect ke out register dan tampilkan notifikasi sukses ya. Seperti itu. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Pak, Ya, punya saya kok malah unable to load English language ya? coba di share screen. Saya stop dulu. Unable to load. Sebentar Pak, ini Ya, sudah belum Pak? sudah. Ini katanya nggak ada file ininya. English. Oh, Anda settingnya apa di config-nya? Config coba. Olah config. Tadi kan nggak ini kayaknya. Nah, itunya apa? English-nya ada, Bos. Sebentar saya cek punya saya. Tadi Bapak nggak ngenu itu soalnya, jadi saya nggak ke sini. Iya, saya juga nggak ngam itu. Sebentar. Config autoload ya itu ya. Ini config Pak yang Config iya. English sama sih, English. Yang tadi autoload-nya Udah auto kayak bapaknya. Ini kan. database dan session library. Udah. Oh ini. Oh, iya. Database dan di library Mas, bukan language. Walah, Di atas. berarti. Ya itu hapus saja. Atas. Libraries. Nah, di situ. Nah, oke. Simpan, coba lagi. Oke. Oh berarti ntar salah di sini. Ya udah Pak, terima kasih. Ntar Oke. ngikutin rekornya bapaknya. Bisa kok. Oke. Tadi saya bingung itu kenapa soalnya. Oke ya. Ya. Libraries ya, bukan language ya. Ya salah Oke. Pak, sorry maaf. Oke. Nggak apa-apa. Yang lain? Mungkin ada Pak, saya error pas register nggak bisa ini nyimpen. Coba errornya apa? Misal saya register 123. Nah, Begini Pak. undefined property out model. Berarti out modelnya kok nggak ada. Gitu. Ini saya Ya. sudah bikin out model. Katanya di line berapa ini di out PHP Line 31. Nah, di sininya Out model register user. Ini sudah Anda load ya? sudah ada Pak. Register user. Register user. Di out-nya coba. Outnya Di atas ya. Load model. This load model. Out model Anda namanya apa? Out model. out model. Out model. Kok ini ya, tampilnya kok out modelnya yang nggak bisa ya? Iya Pak. 31 apa sih Bang?
images out model. Coba. Out model register user. Iya benar ya. Kenapa itu? Mas Alfian mungkin bisa membantu? Mungkin itu headernya Pak. Coba mungkin headernya ada yang kurang. Gimana Mas? Header outnya ada nggak? Coba di scroll paling atas dulu. Kalau paling atas ini Terus yang di autoloadnya udah diaktifin semua ya. udah tadi kayak benar. Ini. Validation database. Ini biasanya kurang header sih Mas. Maksudnya apa yang kamu panggil itu udah bener, cuman library-nya tuh belum dipanggil tuh. Bentar. Library-nya belum dipanggil. Iya, library-nya yang out-nya tuh belum kena gitu loh header-nya. Ya. Out modelnya belum terload itu. Padahal ini udah gitu. Oh, Model, nama model. kelasnya, Mas. Nama kelas. Oh, ini out model. Nah. Benar Apa? coba ya. Ya gitu-gitulah emang. Telaten ya. 1, 2, 3. Oh, masih. Sama. Define property out model. Gue lagi. Construct. CI model, Mas. Bukan CI controller. Itu kan model. Oh. Walah. Model kayak gini, Pak. Ya, mana CI model? M-nya besar kayaknya. M-nya besar. Ya. Ini ya. Oke. Coba ya. Satu, dua, tiga. Nah, belum ada lagi. Apa ya? Controllers out undefined property. Out model. Di outnya coba. Outnya. Out extend out smooth. Out. Typo mungkin nama. Apa ya? Ini pasti cuma penulisan aja ini. Jadi modelnya itu belum terbaca, Mas. Jadi model yang ada di out model itu belum terbaca sama controller. Ya udah Pak, nanti saya koreksi lagi Pak. Oke. Ya di dokumentasi. Makasih Pak. Ya. Oke, yang lain monggo. Masalah typo ya, jangan lupa. Oke, kalau belum ada, monggo Mas Alfian kalau mau menambah. Oh iya Pak, tadi untuk dokumentasinya boleh dikirim di chat itu Pak. Kalau ada yang typo lagi mau lihat itu. Apanya? Skripnya. Yang dokumentasi ininya, dokumentasi CI-nya tadi. Oke, dokumentasi. Jadi ini tadi untuk ini flash data. Ini yang flash data. Jadi untuk notifikasi. Itu kemudian yang lain database tadi. Nah, ini untuk database. Nah, Anda bisa explore di situ ya. Saja bahasanya Inggris ya. Silakan di translate atau di mana lah. Oke, Mas Alfian, monggo. Baik, Pak. Itu ya biasanya kalau misalkan
ada typo itu lihat di dokumentasi resminya langsung aja. Atau ada yang terlewat atau typo kapital apa namanya case-nya itu. Terus kemudian terkait dengan tambahan yang mau saya sampaikan di sini, ini di luar dari CI-nya ya, di luar dari CI-nya sendiri. Di sini saya mau ngasih informasi bahwa belum share screen. Oke, udah besar belum ya ini? Halo, teman-teman, udah kesal belum nih? Udah, Udah Mas. Mas. bisa. Oh, udah. Siap. Gini ya, di sini saya mau sedikit kasih tahu nanti supaya kalian bisa explore lagi, ngasih arahan. Jadi saya bahas tentang yang namanya version control system ya. Version control system itu jadi apa itu version control system? Nah, sederhananya ini ya, saya mencontohkannya di sini di bagian gambar kanan ini, branch and merge. Jadi kalau misalkan kita itu memang udah mengerti framework, kita udah tahu alurnya, paradigma berjalannya framework itu gimana. Nah, seperti yang kita tahu kan framework itu digunakan sebagai kerangka kerja. Kerangka kerja membantu kita untuk apa? Untuk mengklasifikasikan atau ibaratnya mensekat-sekatin per bidangnya gitu. Maksudnya front end di sini, back end di sini, sysadmin di sini dan lain sebagainya. Jadi semuanya memang sudah dipisah gitu. Nah, ketika kita udah punya pemahaman tentang framework tersebut, alangkah pentingnya juga kalian tahu tentang yang namanya version control system. Nah, dari paradigma framework sama version control system tuh nggak beda jauh. Jadi gini, ini saya bahas kasusnya Git ya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Git, jadi Git ini adalah version control system. Jadi gunanya itu apa? Sederhananya gini. Ini ada jalur-jalur ya, jalur-jalur yang tengah ini, yang biru-biru ini adalah jalur utama programnya. Jadi program utamanya itu ada di biru gitu ketika semuanya sudah berhasil save. Nah, yang di bagian cabang-cabang ini kita ibaratkan developernya. Gitu. Misalkan di sini ada 3-4 developer yang dia membidangi masing-masing dari pekerjaan atau task mereka. Misalkan yang hijau ini dia kerjaannya buat view-nya, tampilannya, kemudian yang di sini buat modelnya, logikanya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ketika kita pakai framework, ketika kita mau program gitu kan, nggak mungkin dong kita mau nunggu yang view dulu selesai, terus yang model dulu selesai, view selesaiin dulu dong, nanti baru iniin logikanya, atau apa gitu. Nah, kayak gitu nanti biasanya akan memperlama atau membuat sistem kita tuh jadinya makin molor gitu loh. Nah, alangkah baiknya ketika kita udah mengimplementasikan ini di project bersama, ya, tanda kutip ya, project bersama kan udah otomatis masuk ke kantor perusahaan. Nah, version control system ini sangat dibutuhkan pemahaman tentang version control system. Di hampir semua perusahaan pakainya pasti version control system. Apalagi yang bidangnya ada masing-masing gitu, pasti. Nah, ketika kita udah punya job-jobnya masing-masing, terus kita disuruh bikin satu aplikasi, tapi kita punya jobnya masing-masing. Itu nanti misal dari yang pertama ini, yang hijau ini, dia akan ngupload ya, misalkan ngupload, oh saya sudah jadi ini bikinnya, terus kita upload ke program utama. Nah, kemudian yang modelnya udah jadi nih saya bikinnya, kita upload ke program utama.
Nah, di tengah-tengah sini nanti ada yang namanya senior engineer biasanya. Nih, senior engineer. Jadi kan ada junior developer gitu sama senior developer lah istilahnya. Jadi yang junior tuh dia yang ngoding terus sampai puyeng gitu kan. Sampai puyeng. Terus yang senior itu cuman ACC doang, kerjaannya ACC, ngepas-pasin, oh oke, programmu diterima. Terus dimasukin ke bagian program utama. Jadi senior engineer ini tugasnya buat nyatuin aja, buat menyatukan program yang sudah kita bikin dengan paralel. Ya, kita bikinnya tuh paralel, jadi nggak view jadi dulu ini apa-apa. Jadi kita langsung bersamaan gitu loh. Nah, makanya kita perlu yang namanya version control system untuk menangkal hal itu ketika kita bekerja bersama. Kalau kita sendirian bebas mau diapa-apain juga. Nah, masalah ini adalah ketika kita udah nyangkut di perusahaan atau kerja bareng gitu, ataupun ngerjain project yang nggak cuma satu orang gitu. Nah, version control system ini diterapkan oleh Git kalau ada yang pernah dengar atau ada yang pernah pakai bahkan. Nah, ini kalau yang belum pernah dengar nih, ada namanya Git itu adalah alat untuk version control system. Jadi sebagai contohnya si Git ini, dia digunakan di lokal komputer kita. Nah, biasanya nanti kalau misalkan kita udah integrasi ini ke kode editor ya. Kita integrasiin ke kode editor, terus kita udah pasang version control sistemnya. Jadi nanti setiap perubahan apapun yang ada di kode kita, itu nanti akan kedeteksi. Perubahan apapun akan terdeteksi, kemudian nantinya bisa kita commit. Commit itu semacam kita track. Nah, jadi di sini tuh biasanya ada, kalau kita pakai GitHub, kayak ada track-tracknya gitu loh. Oh, kemarin saya buat sweet case, kemarin saya buat if-nya, kemarin saya buat edit datanya, dan lain sebagainya. Jadi dengan version control system ini, semua hal itu bisa kita track. Nah, positifnya kalau kita pakai ini adalah kita bisa rollback. Misalkan saya udah sampai tahap ini nih, udah sampai tahap ngedevelop map gitu kan, tapi wah kok kurang gitu loh, tapi saya pengen balik ke sweet case, saya pengen balik yang jauh banget, nggak mungkin gitu udah CTRL-Z padahal udah matiin laptop juga kan, udah nggak bisa tuh di CTRL-Z. Nah, itu gunanya nanti saya mau lompat ke sini, saya mau rollback atau balik gitu loh. Nah, itu nanti bisa menggunakan version control system. Karena apa? Karena mereka itu udah menyimpan dari segi scriptnya. Nah, jadi scriptnya itu udah disimpan itu. Mana yang diedit, mana yang diupdate, mana yang di-fixing. Udah sampai sebegitunya. Tuh, jadi makin jelas aja tracknya untuk kita develop. Nah, itu kita simpennya di lokal. Nah, kalau misalkan kita udah kerja bareng secara online gitu ya, itu nanti ada kembangannya software as a service-nya pakai GitHub, biasanya GitHub ataupun GitLab ataupun SVN dan lain sebagainya. Tapi yang paling terkenal itu GitHub sama GitLab. Biasanya kalau GitLab itu digunakan perusahaan tuh sering banget GitLab. Kalau GitHub cuman untuk pribadi biasanya, project-project pribadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita memang nantinya mau bikin track dari ngedevelop kita jelas, versionnya jelas, apa yang kita bikin jelas, itu silakan kalian menggunakan ini. Jadi kalian tahu track recordnya, kemarin ngapain aja, kemarin apa yang kita edit, kemarin kita fix gitu, terlihat dengan baik. Nah, jangan sampai kalian nggak tahu kemarin yang apa diedit, kemarin gini, yang ada ntar disemprot sama senior engineer-nya kalau misalkan kalian kerja di perusahaan ya. Kalau sendiri mah bebas. Tapi langkah baiknya begini. Jadi terkontrol dengan rapi. Itu ya. Kalau misalkan kalian udah sering lihat GitHub tuh, kalau lagi nyolong-nyolong kode gitu, lagi ngambil-ngambil referensi di GitHub. Nah, itu kan kalau GitHub kan biasanya di-share untuk
open source ya untuk freeware. Jadi siapapun yang ngupload di sini itu kalau nggak di private ya jadi open source, otomatis sudah di-downloadin orang-orang. Nah itu kita bisa kontribusinya lewat GitHub. Kalau memang kita bikin library, bikin apa, bikin something lah yang pengen kita sumbangin lah istilahnya, sumbangin ke khalayak umum gitu, itu pakainya GitHub. Kalau memang mau dibikin yang nggak bisa dilihat orang, bisa di private aja nih kayak gini, bisa di private kayak gitu. Jadi GitHub ini fungsinya ada banyak, dan orang biasanya programmer itu ngupload codingan mereka di sini. Entah itu nanti cuman buat version control pribadi ya, kan project kan pribadi banget, di private gitu kan, ataupun dibikin open source untuk sumbangsih kita terhadap ya dunia pemrograman itu ngasih ini secara gratisan gitu kan, ataupun kita bikin portofolio. Nah, jadi portofolio kan penting ya. Kalau kita mau bikin apa, kita udah bikin A, bikin B, bikin C, terus bisa mungkin catat semuanya. Biasanya kalau saya nggak nyatet di dokumen, saya masukin ke GitHub. Biar apa? Biar nggak lupa, biar nggak ini aja. Biar jelas aja kalau misalkan nanti dibutuhin waktu-waktu buat testimonial klien, ini Pak saya udah pernah bikin gini, percaya nggak itu? Kalau misalkan kita nggak bikin apa-apa terus Pak saya bisa bikin ini, apa? Kamu bisa bikin apa, mana gitu? Nggak ada. Itu nanti malah bikin kepercayaan mereka turun. Nah, itu gunanya, bisa dibikin banyak hal. Itu ya, nanti kalau misalkan kalian mau cek lagi silakan tentang version control system. Banyak kok tutorialnya. Mulai dari ini belajar Git, nah, biar nanti akan masuk sendiri tuh ke GitHub, ke GitLab. Yang penting awalnya ini. Oke, nah kalau dari version control system itu ya, kemudian saya mau mengkutip juga kalau misalkan kalian udah pakai framework itu ya. Udah pakai framework kan semuanya udah ibaratnya kayak all in gitu ya. All in tuh library-nya udah satu paket gitu. Kalau kalian bikin kayak query tadi itu nggak perlu pakai select yang macam-macam, udah ada library plugin-nya sendiri tuh. Di setiap framework biasanya ada, cuman beberapa framework ada yang beda, ada yang nggak pakai juga. Cuman kalau CI, Laravel dan lain sebagainya yang PHP itu aman semuanya. Jadi terkait dengan security juga pun juga ada ya, udah disertakan kayak misalkan SQL injection nanti mereka udah nangkal, mereka udah bikin encodingnya dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah mikirin satu-satu, nggak usah mikirin terlalu ribet. Tinggal develop, tinggal kita call, panggil, selesai urusan. Jadi lebih efektif. Ya, untungannya banyak banget kalau kita ngerjain pakai framework. Apalagi plus ditambah version control system kayak gini. Jadi lebih teratur. Itu ya teman-teman yang mau saya sampaikan. Monggo kalau misalkan mau ada pertanyaan di sini ataupun di WA, silakan. Saya kembalikan ke Pak Adam dulu ya. Monggo Pak. Oke, Mas Alfian, terima kasih. Ya, itu tadi GitHub, Instagramnya para programmer. Oke, untuk materi ya tentang apa komponen modul di MVC, ya, bagaimana dia berperan sebagai database abstraction layer, itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau bahasa kerennya kan tadi database abstraction layer. Tapi kalau secara gampangannya ya model itu isinya query. Semua query ada di jadi nggak campur-campur dengan logik aplikasi maupun dengan tampilan seperti itu.
Oke, mungkin ada pertanyaan dulu atau masih ada yang error-error. Yang ketinggalan codingnya, jangan khawatir, nih sudah saya record ya, nanti Anda bisa saksikan lagi mengikuti codingnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Belum ada? Belum sepertinya, Pak. Oke, kalau belum ada, ini pertemuan ke berapa ini ya? 5 ya. Nah, nanti akan ada tugas ya, nanti paling siang-siang itu saya posting di Classroom. Tugasnya yaitu tentang ya menambahkan fitur di aplikasi ini tentunya. Jadi hari ini kan kita sudah membuat fitur create data lah. Dari CRUD itu C-nya sudah kita buat hari ini. Tugasnya adalah untuk read data. Jadi nanti silakan Anda tambahkan fitur di aplikasi blog kita itu sebuah menu atau sebuah halaman untuk menampilkan daftar semua user yang sudah register. Kira-kira seperti itu tugasnya. Jadi deadline-nya beberapa waktu, nggak cepat-cepat banget juga. Jadi silakan Anda tunggu saja siang nanti. Sudah akan saya posting. Gitu. Ada pertanyaan tentang tugasnya?